Ya, selamat datang di bagian ketiga dari kuliah aljabar linear yang dibuka untuk mereka yang mengontrak di semester antara atau kita lebih sering sebut sebagai semester summer atau summer ya. Perlu diketahui bahwa bagian ketiga ini sebenarnya disiapkan jadi dari satu bagian saja, tapi ketika melihat situasi pada kuliah pertama, rasanya tidak mungkin diberikan semua dalam satu pertemuan, maka materi pertama ini terpaksa saya bagi dalam beberapa bagian. Dan hari ini saya akan coba menjelaskan bagian ketiga, yang sekali lagi ini bukan aljabar linear sesungguhnya bukan aljabar linear, tapi sebenarnya aljabar biasa. Jadi boleh saya bilang pra aljabar linear. Ya. Melihat latar belakang kontraktor yang rata-rata yang juga sudah diakui sebagian besar memiliki kelemahan di matematika dasar. Oke, pada bagian ketiga ini kita akan menyelesaikan beberapa persamaan dari yang mulai sederhana, kemudian menyelesaikan persamaan secara simultan, kemudian selanjutnya ada persamaan kuadrat, dan yang terakhir kita akan mengubah beberapa formula. Nanti dijelaskan bagaimana cara melakukan transformasi formula. Sebelum masuk kepada lebih lanjut pada materi ini, saya akan jelaskan untuk solusi tugas yang sudah diberikan, yaitu tugas 1 dan tugas 2, tugas 1.1 dan tugas 1.2 ya. Tugas 1.1 sudah saya jelaskan pada pertemuan kemarin, tapi karena ada satu nomor yang salah, tidak begitu tepat solusinya, dan kemudian saya buat lagi solusi yang sebenarnya ya. Untuk tugas 1.1 nomor 2 kalau nggak salah, ini diminta menyederhanakan bentuk A pangkat 3 kali B pangkat 1/2 kali C pangkat minus 1/2 kali A B pangkat 1/3 dibagi akar A pangkat 3 kali akar B kali C. Nah, bentuk penyelesaiannya seperti yang sudah Anda lihat ini, kita harus membuat semua di sini ini harus berbentuk pangkat. Ya, kalau ini kan bentuk pangkat, tapi yang sini ada bentuk akar. Memang ada pangkat ini, tapi dia di dalam tanda akar. Kita harus buat dia menjadi satu bentuk yang sama, yaitu bentuk pangkat. Berarti yang kita harus ubah cuma bagian sini. Tapi sebelum di sini, kita juga lihat di sini ada bagian AB yang belum sempat dipangkatkan secara sendiri-sendiri. Maka bentuk ini akan menjadi A pangkat 1/3, B pangkat 1/3. Oke. Selanjutnya bentuk akar A pangkat 3 ini akan menjadi A pangkat 3/2. Kenapa demikian? Anda boleh lihat di video pertama dan video kedua. Kemudian akar B ini akan menjadi B pangkat 1/2. C tidak ada apa-apa, jadi C tulis lagi. Walaupun sebenarnya di sini boleh dibilang ini ada C pangkat 1, ya, tapi kita tidak usah tulis lah. Kita tulis saja C. Selanjutnya, nah, kita mencari yang sejenis dengan A. Di bagian pembilang, oh iya, ini bentuk pecahan ya. Ini ada pembilang dan penyebut. Di bagian pembilang ini A ini ada 2. A pangkat 3 dan A pangkat 1/3. Di penyebut itu A pangkat 3/2. Maka kita operasikan yang A dulu. A pangkat 3 ditambah 1/3 dikurang 3/2. Kenapa kurang 3/2? Karena 3/2 ini adalah bagian pangkat dari A yang ada di posisi penyebut. Maka dia menjadi minus. Kemudian B. B itu ada di pembilang dan penyebut. Di pembilang ada B pangkat 1/2, B pangkat 1/3, dan di penyebut ada B pangkat 1/2. Maka akan jadi B pangkat 1/2 ditambah 1/3, yaitu yang ini,
dikurang seperdua. Anda boleh lihat polanya, sama kan? Ketika pangkat itu berada di bagian penyebut, maka dia akan jadi minus. Nah, sementara yang C ini kita lihat, di pembilang ini sudah minus seperdua. Berarti di sini kan saya tersinggung pertama bahwa ini ada satu sebenarnya ya. Jadi akan jadi C pangkat minus seperdua dikurang 1. Operasi selanjutnya adalah Anda tinggal melakukan operasi penjumlahan di sini, penjumlahan yang ini, juga penjumlahan ini. Ya, penjumlahan pangkat. Akan jadi A pangkat ini, B pangkat ini, kemudian C pangkat ini. Ya. Kenapa dia jadi seperti ini? Anda pasti tahu di SMP mungkin, atau SMA, untuk menyelesaikan operasi penjumlahan pecahan, kalau kita lihat ini kan beda, maka kita harus samakan penyebut. Penyebut yang paling pas untuk membuat dia jadi sama di sini, yaitu 6. 6 habis dibagi di sini, 6 habis dibagi di sini, 6 juga habis dibagi di sini. Oke, jadi samakan penyebut 6, jadinya 6 bagi 1 kali 3. 6 bagi 1 kali 3, jadinya ini 6 bagi 2 kali 1, 6 bagi 3 kali 1, 6 bagi 2 kali 3, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Minus 1/2 kurang 1 itu kan sama dengan minus 3/2, atau minus 1/2. Selanjutnya, ini akan mendapat A pangkat 7/6, B pangkat 1/3, C pangkat minus 3/2. B pangkat 1/3 dari mana? Ini setengah tambah 1/3 kurang 1/2 ya. Setengah kurang setengah habis kan, berarti tinggal 1/3. Selanjutnya, supaya kelihatannya lebih nyaman di mata, boleh dibilang, ini kan bentuknya, kita harus kembalikan bentuknya lagi sederhana sebagai bentuk akar. Ini. Yang A jadi akar pangkat 6 dari akar pangkat 7, akar pangkat 3 dari B, dan akar C pangkat 3. Kenapa duanya tidak ada lagi? Karena dia minus, maka dia pindah di penyebut. Kalau tanda akar itu biasanya itu pangkat tengah. Jadi kalau akar itu pangkat tengah sebenarnya ya, itu boleh Anda lihat di kuliah pertama dan kuliah kedua. Jadi koreksi untuk solusi 1-1 nomor 2 adalah seperti ini. Ya. Kemarin kan di sini jadi A pangkat 2, padahal sebenarnya A pangkat 7/6. Oke, sekarang kita lihat solusi 1-2 untuk soal nomor 1. Sudah ada yang mengumpulkan tugas, dan setelah saya periksa, oke, tugasnya benar, ya, bagus sekali, terima kasih. Sudah berusaha, tapi cuma 1 orang, ya. Ya, dimulainya tugas kuliah ini berarti dengan demikian secara resmi pengumpulan tugas 1-2 sudah saya tutup ya, jadi cuma 1 orang. Anda diminta menyederhanakan 24P dikurang 2, dan seterusnya, Anda bisa lihat ini. Oke, sebelum lanjut saya sampaikan selamat datang bagi yang bergabung. Ya, Ronald sama Stevie lagi, sama kayak kemarin. Oke, kita lihat lagi ini. Ya. Tanda kurung dalam ini akan kita hilangkan pertama kan, maka dia akan jadi seperti ini. Yang bagian dalam akan jadi 15P kurang 3Q kurang 2P kurang 4Q, dan seterusnya. Selanjutnya, kita hilangkan tanda kurung ini, akan jadi 13P kurang 7Q. Dari mana? 15 kurang 2P. Minus 7Q dapat dari mana? Minus 3Q kurang 4Q. Dan seterusnya. Kemudian kita akan hilangkan kurung ini, akan jadi seperti ini. Kemudian yang paling terakhir kita operasikan yang sejenis.
Oke, demikian. Sekarang untuk solusi tugas 1-2, yang nomor selanjutnya. Sederhanakan 3 bagi Y tambah 2 bagi Y kurang 1. Anda ingat division, multiplication, addition, dan subtraction. Demas. Ya. Pembagian, perkalian, penjumlahan, baru pengurangan. Jadi akan kita lakukan ini pembagian dulu. Ya. Bentuknya sederhana sekali. Dia akan jadi 3 per Y ditambah 2 per Y kurang 1. Ini sudah sama penyebut. Maka tinggal dijumlahkan saja. Jadinya 5 per Y kurang 1. Sudah. Selesai. Kemudian solusi yang terakhir untuk tugas 1-2 adalah untuk soal ini. Kita diminta melakukan faktorisasi untuk persamaan berikut, 21A kuadrat B kuadrat kurang 28AB. Ini juga sangat sederhana sekali. Anda tinggal mencari faktor yang menyebabkan angka 21 dan AB ini. Angka 28 dengan AB, yaitu 7. 7AB. Di sini ada 7, di sini juga ada 7 sebenarnya. Di sini ada A, B, di sini juga ada AB. Jadi kita keluarkan yang itu. 7AB kali 3AB kurang 4. 7AB kali 3AB itu kan 21 A kuadrat B kuadrat. 7AB kurang, kali minus 4 adalah minus 28AB. Sudah selesai. Jadi dengan demikian solusi untuk tugas 1-2 sudah selesai. Oke, ada pertanyaan? Enggak, Sir. Nah, oke. Ya. Kita lanjut ke materi yang ketiga ya. Materi yang ketiga kita akan bahas persamaan. Bagaimana menyelesaikan persamaan sederhana, menyelesaikan persamaan simultan, persamaan kuadrat, dan juga yang terakhir melakukan transformasi formula. Kita akan lihat latihan 11. Latihan 11 kita diminta menyelesaikan persamaan ini. 4 kurang 3X sama dengan 2X kurang 11. Perhatikan baik apa yang terjadi di sini. Bahwa bagian kiri ini, lajur kiri ini, sesungguhnya adalah sama seperti lajur kanan. Sama. Dia akan sama kalau Anda dapat nilai X. Itu maksudnya. Jadi di sini mau diminta berapakah nilai X sehingga bisa memenuhi ini. Misalkan kalau Anda taruh di sini 3, berarti di sini juga harus 3. Oke, banyak metode untuk menyelesaikan ini. Salah satu yang paling sederhana tapi panjang adalah Anda boleh masukkan metode namanya metode coba-coba. Ya, bisa dengar? Iya, Sir. Ya, metode coba-coba. Anda bisa cari bilangan integer dari minus tak berhingga sampai tak berhingga. Anda pilih satu-satu, misalkan minus 1. Kalau minus 1 sama enggak kalau saya taruh minus 1 di sini? Hasilnya sama enggak? Bisa dicoba. 4 kali kurang 3 kali minus 1 berapa? 2 kali minus 1 kurang 11 hasilnya sama enggak kiri kanan ini? Tapi ada satu contoh lain, ada satu metode lain yang rasanya lebih cepat untuk kita kerjakan ya. Tapi sekali lagi ingat bahwa ya ternyata hasil akhirnya menunjukkan X itu 3. Anda bisa uji, nanti kita uji ya. Jadi kedua ruas kiri kanan ini memiliki degree nilai yang sama. Maksudnya degree, coba lihat saja. Ini 3X, maksudnya X-nya cuma 1, bukan X pangkat berapa, ya. Cuma X, ini juga X. Ya. Jadi selain itu, secara jelas bahwa yang ruas kiri dan ruas kanan itu sama sebenarnya nilainya. Cuman kita harus cari X-nya. Baru Anda paham, oh ternyata betul ya. 4 kurang 3X sama dengan 2X kurang 11. Ya, kita harus cari X-nya. Gitu ya. Jadi, dalam soal ini, variabel X akan kita cari. Solusinya adalah sebagai berikut. Saya tulis lagi, 4X. 4 kurang 3X sama dengan 2X kurang 11. Kita harus cari, kita harus kelompokkan yang sejenis. Yang sebelah kiri ini, mana ada yang sejenis dengan yang sebelah kanan? 4 itu sejenis dengan apa?
Hmm, 11. 4 ini yang sebelah kiri sejenis apa dengan yang kanan? Ya, 11. minus 11. Ya, 4 dan 11 ini satu jenis kan? Iya, Otomatis 3x dan 2x itu satu jenis. Oke, kita kelompokkan itu. Anda boleh taruh pindah sebelah sini, ini 11, atau 4 ini yang pindah sini terserah, tapi kalau yang ini, kita gunakan saja ini. Kenapa jadi 4 tambah 11? Jadi gini, untuk menghilangkan 11 di sini, kita harus tambah di sini ruas kanan dengan angka 11. Ya. Jadi kenapa dia pindah di sini? Sebenarnya bukan pindah, tapi orang bilang kita pindah ruas ya. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah algoritmanya yang betul adalah untuk menghilangkan 11 ini kita harus tambah 11. Jadi lawan dari minus. Lawan dari minus berarti apa? Plus. Plus, oke. Lawan dari minus 11 berarti? Plus 11. Plus 11. Minus 11 tambah 11? Minus. No. Minus 11 tambah 11. No. Minus 1. Nol. No. Nol. Sekarang saya tanya, kenapa dia nol? Kalian pernah dapat apa enggak? Apa ya? Alasan kenapa dia nol? Pernah diajarin enggak kenapa dia nol? Karena minus. Bukan. Terus kenapa dia minus? Kenapa dia plus? Begitu kan? Berarti terlalu mengada-ada kalau jawaban seperti itu. Baik, saya mau coba lihat buka yang ini ya. Saya oke. Kita pindah dulu ke OneNote ya. OneNote. Bisa lihat di layar? Bisa? Masih loading. Oh, sudah. Sudah ya. Anda lihat, ini adalah garis. Titik ini kita anggap ini 0. Berarti yang kanan ini rata-rata, yang kanan ini kita bilang apa ini? Itu positif. Positif. Yang kiri ini? Negatif. Yang kiri apa? Kiri dari 0? Minus. Negatif. Oh, ini positif, berarti ini apa nih? Halo? Negatif. Negatif. Oke. Sekarang tadi permasalahannya yang diberikan pada Anda adalah minus 11 tambah 11. Minus 11 tambah 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Minus, minus 11. 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Minus 11 ya. Betul ya? Ya. Minus 11 tambah 11. Tadi ke kiri kan? Minus 11 ke kiri. Tambah 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi berapa ini? Jadi 0. Berapa ini? 0. Itu maksudnya. Kenapa minus 11 tambah 11 jadi 0? Karena itu haluannya jadi berbeda. Bukan karena dia minus, karena dia plus. Bukan itu. Sama juga ketika 11 kurang 11. Itu filosofinya sebenarnya ini. 11 kali arah kanan dikurang 11 kali arah kiri. Hasilnya apa nih? Hasilnya apa? 0. Jadi itu filosofinya ya. Jadi bukan karena orang kok ada ajar dari TK sir 11 tambah 11 22, 11 kurang 11 0. Bukan itu. Pertanyaannya kenapa dia 0? Dan Anda sudah dapat ini. Secara filosofis digambarkan dengan garis seperti ini. Oke? Sudah? Yes. Paham? Boleh? Boleh. Sudah paham? Oke. Kita pindah lagi screen-nya. Oke. Nah. Ya. Nah. Dengan demikian begini.
Kalau sebelah kanan ini kita sudah tambah 11, berarti sebelah kiri ini juga kita harus tambah 11. Oke? Tambah 11. Jadinya begini. Oh, sir, mana ada yang minus 3? Nah, pertanyaan yang bagus. Sebenarnya ini ada beberapa langkah sebelum sampai di sini. Jadi, yang kita lakukan di sini adalah bagaimana menghapus 11 dan memindahkan 3X di sini. Jadi, sebenarnya yang kita lakukan di sini adalah menambah 11 dan menambah 3X. Menambah 11 dan menambah 3X. Kalau kita tambah 11 berarti ini jadi 0 kan? 11-nya hilang kan? Iya, sir. Kalau ruas kanan kita sudah tambah 11 tambah 3X, maka ruas kiri juga akan demikian. Ruas kiri akan menjadi juga demikian. Kalau saya sebentar ya. Empat kurang 3X. Begitu ya tadi ya? Sama Iya. dengan berapa tadi? Sama dengan 2X kurang 11. 2X kurang 11. 2X kurang 11. Nah, supaya ini X, kita mau bikin, oh sir, kita mau ini 11 pindah di sini, kemudian yang minus 3X itu pindah di kanan. Dia akan jadi seperti ini sebenarnya. 2X kurang 11 tambah 11 tambah 3X. Karena Anda sudah tambahkan di sini kanan 11 tambah 3X, maka yang kiri juga harus demikian. 4 kurang 3X tambah 11 tambah 3X. Oke? Selanjutnya apa yang terjadi? Mana yang sama di sebelah kiri ini? Yang Untuk dioperasikan. 3X. Yang mana yang sama? 3X dan yang 4 dan 11 kan? Berarti ini habis kan? Minus 3 tambah 3X. Langsung habis. Tersisa tinggal 4 kurang 4 tambah 11. Oke? Begitu juga yang kanan. Mana? Cuman ada ini kan? Ya, yang terjadi adalah 11 dan minus 11. Habis juga ini. Berarti yang tersisa tinggal 2X tambah 3X. Sudah. Itulah alasan kenapa jadi begini ya. Ya, supaya paham kenapa dia bisa begitu. Oke, balik lagi. Sudah? Ini? Jadi kalau Anda lihat kenapa dia jadi begini, ada proses yang tadi. Sudah? Paham? Paham. Kemudian kalau orang bilang selanjutnya dibilang pindah ruas, ya sudahlah. Terserah, itu kan yang pendek-pendek. Benar juga, tidak yang salah. Tapi sebenarnya yang dimaksud pindah ruas adalah yang tadi. Yang metode yang tadi, step by step, kemudian jadi seperti ini. Ya, oke, sudah. Jadi kalau pindah ruas, misalkan Anda mau pindah ini di sebelah kiri, ini minus harus jadi plus. Ini minus ini mau pindah di sebelah sana, ini minus harus jadi plus. Oh, sir, kita mau suka pindah ini 4 pindah di sini. Oh, dia akan jadi minus sebentar. Jadi minus 4. Ini, sir, kita mau suka pindah di sini. Dia akan jadi minus 2X. Oke, paham? Paham, sir. Nah, oke. Dari sini sudah dapat kan? 4 tambah 11 adalah 15. Ya, sudah. Kemudian 2X tambah 3X sama dengan 5X. Berarti sekarang kita tinggal dapat berapakah X di sini supaya jadi 15? Berapa? Berapa kali 5 supaya jadi 15? 3. 3, itu maksudnya. 3, kan begitu. Iya. Oke. Jadi kalau X ini kita ganti 3, 5 kali 3? 15. 15. Nah, setelah Anda dapat ini, Anda bisa cek lagi. Betul nggak ini 3? Anda ganti 3 di sini. Jadi, kurang kali 3 sama dengan 2 kali 3 kurang 11. Anda akan mendapat hasil yang sama. 4 kurang 3 kali 3 sama dengan berapa? Berapa?
5. Apa? 5. Masa cuma 5? Oh, masa 5? 4 kurang, ini 3 kali, minus 3 kali 3 berapa? Minus 3 kali 3. Minus 9. 4 kurang 9? Minus 5. 4 kurang 9, masa 4 kurang 9, 5? 9 kurang 4, 5. Oh, minus. 4 kurang 9, Oh ya, sebentar. berapa? Minus 5, oke? Jadi sebelah kiri ini minus 5. Ingat ya? Sebelah kiri minus 5. Sekarang, 2 kali 3 kurang 11. Ini berapa ini? Di sini berapa ini? Kalau yang ini berapa jadinya? 6. 6 kurang 11? Minus 5. Sudah sama yang sebelah kiri? Sama. Berarti nilai yang tepat adalah X. Betul ini. Oke? Jadi, saya sarankan kalau sebentar Anda mengerjakan, Anda harus uji lagi ini 3 ini. Ya? Atau apapun yang Anda dapatkan. Bisa jadi salah. Oke? Gitu cerita singkatnya. Oke? Kita lanjut ya. Sudah? Bisa? Yes. Bisa. Oke. Kita lanjut. Sekarang kita lihat latihan 12. Nah, selesaikan 4 kurang 3X. Sudah ini tadi ya? Sudah ini. Sorry, ini sudah ini. Di sini yang salah. Sorry. Ini sudah. Latihan 13. Sorry. Aduh ini. Oke. Ini latihan 13 ya. Latihan 12. Ini sebenarnya latihan 12 sebenarnya, tapi sudahlah. Oke. Latihan 13. Selesaikanlah. Nah. Oke. Ini adalah sama seperti tadi sebenarnya. Tapi sebelum sampai ke bagian yang soal tadi, apa yang harus Anda kerjakan ini? Sama dengan soal berapa? Yang Sama dengan apa? Pola ini sama dengan mana ini? yang soal sebelumnya, Sir. Yang dalam kurung itu. Iya, yang tugas, toh? Yang tugas. Jadi kalau Anda mau cari betul, ada bilang, oh, Sir, berarti kita cuma mau cari A. Iya, benar. Tapi kalau masih dalam bentuk seperti ini, terlalu sulit Anda mencari A. Karena banyak variabel A. Di sini ada A, di sini ada A, di sini ada 2 A. Di sini cuma 1 A. Oke? Maka, untuk menyelesaikan ini harus disederhanakan dulu. Bagaimana cara sederhana adalah yang sudah diajar pada pertemuan sebelumnya, hapus tanda kurung. Hapus tanda kurung. Singkat cerita, jawaban dari latihan ini adalah minus A itu sama dengan minus 2. Dapatnya dari mana? Ya, jadi sekali lagi sama ya, sebelah kiri dan sebelah kanan ini sebenarnya sama. Cuman kita harus cari nilai A-nya dulu. Oke, jadi variabel A yang akan kita cari. Solusi 13. Oke. Sudah lihat? Sudah lihat? Gimana? Paham? Sepakat yang sebelah kiri ini? Sudah? Sama kan dengan yang pertemuan sebelumnya? 8A dapat dari mana? 4 kali 2A. Minus 12 dapat dari mana? 4 kali minus 3. Minus 2A dapat dari mana? Minus 2 kali A. 8 dapat dari mana? Minus 2 kali minus 4. Minus kali minus kan plus. Oke? Kemudian yang ini. A dapat dari mana? 3 kali A. Minus 9 dapat dari mana? 3 kali minus
3 kurang 1. Sudah, selesai. 3. Selesai sampai di sini. Tapi ini belum selesai. Oke, sudah? Apa yang selanjutnya kita kerjakan? Kita cari yang sebelah kiri yang satu jenis, kita cari yang sebelah kanan juga yang satu jenis untuk dioperasikan. Di sebelah kiri yang sejenis kita kumpulkan. Yang A dengan A, yang tidak ada A kita kumpulkan juga. Sama juga yang sebelah kanan. Maka dia akan jadi seperti ini. 6A dapat dari mana? 8A kurang 2A. Ya kan? Kita nggak bisa bikin 8A kurang 12. Tidak sejenis. Oh, Iya toh? Kita harus cari yang Iya, sejenis. 6A dapat dari mana? 8A kurang 2A. Oh iya betul. Minus 4 dapat dari mana? Minus 12 tambah 8. Dapatnya minus 4. Sekarang 3A kurang 9 kurang 1. Yang A ini cuma dia sendiri, tidak ada yang lain kan? Jadi tetap 3A. iya. Yang ada temannya cuma minus 9 dengan minus 1. Minus 9 kurang 1, ya minus 10. Iya, Sir. Iya kan? Setelah dapat di sini, nah ini sudah sama dengan soal 11 dan soal 12. Kita pindahkan ruas. Anda sudah tahu kan kenapa pindah ruas? Sebenarnya jalannya kan sedikit panjang ya. Tapi anggaplah kita pindah ruas. Kita mau pindahkan ini, misalkan di sini, di sebelah kiri. Berarti minus 10 jadi apa ini? Jadi plus. Plus, ya begitu. Kemudian 6 ini kalau kita pindahkan ke sebelah sini jadi apa? Jadi min, Sir. Minus 6. Ya, itu salah satu ya. Jadi tidak selalu bahwa ini yang sebelah ini pindah kiri, tidak selalu. Kalau kita masukkan making, ini 4 yang sebelah kanan boleh. Jadi minus 4 akan jadi 4. Ada? 4. jadi plus 4. Oh, Ya, gitu. Oke. Tulis 11, tulis 13, kita lihat. Mana yang mau dipindah? Ya, ya. 4-nya pindah di sebelah kanan, 3A-nya pindah di sebelah kiri. Oke. Sudah kan? 4 sudah jadi plus kan? iya, Sir. Iya. Anda tinggal kerjakan ini. Dapatnya berapa? 6A kurang 3A? 3A. 4 kurang 10? Minus 6. Minus 6. Jadi A-nya berapa? Berapa A supaya dapat minus 6? Mau dikali dengan berapa ini A ini 3 ini supaya dia jadi minus 6? 2. Oh, kalau 3 kali 2, 6 dong. Berarti? Oh, minus. Iya, Sir. Iya, betul. Berarti? Tadi sudah betul sebenarnya, cuman tandanya salah. Minus 2. Iya, iya, Sir. Berarti Minus 2. Minus 2. Minus 2 ya? Ya. Minus 2 kan? Gitu. Ya kan? Kalau dia plus 6 berarti berapa kali 3? 2. Kalau minus 6 berapa kali 3? Minus 2. 2. Oke? iya, Sir. Sudah? Minus 2. Enggak? Iya, Sir. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Gimana? Susah ini atau gimana nih? Boleh, Sir. Boleh. Boleh ya? Sebenarnya Boleh. begini. Itu yang saya singgung kemarin, bahwa ini sebenarnya latihan. Kalau Anda mau skill, latihan. Anda, kalau saya di rumah, saya mempelajari ini, saya ganti angka-angkanya. Main-main begitu. Saya ganti. Kemudian lama-lama Anda akan tahu, oh abis ini kocek begini, abis ini kocek begini. Ya sudah. Ya sesimpel itu. Oke, bisa? Bisa? Ya? Oke. Bisa.
Halo? Iya, Sir. Aduh, apa ini, woi? Astaga, astaga. Wiki Wiki Soleh, woi. Ternyata tolong. Kamu tanya Pak Dian, masa cuma turun 2 ini? Itu sebenarnya di grupnya banyak orang. Gila, ya, tuh kaki tuh kok Komgraf tuh. Si Marco Iya, dia udah bilang iya. nang waktu dia bilang kemarin kok ada angkatan berapa Ya gitu. itu, no. Jadi enak ini. Iya, ada yang terlihat, no, kenapa? Mata wa enak tuh Komgraf, le. Berarti udah mikir gitu. Astaga. Tak kira kok jam 2. Tak baru Tahu. mau baking tuh tugas kambing. Memang gila. Tom belajar ulang, weh, tadi tahu, weh. Tadi malam baking gue supaya tidur enak. Aduh. Kok mana dia ini? Tadi tahu ya. Astaga. Lili yang dia masuk lagi wasain gitu. Beda. Wih, ini ada apa? Oke sih. Yang ini maksudnya yang di apa ini? For Di Google atas. for Google Meet tuh itu. Kalau yang biasa aja apa? Apa namanya? Ada weh itu nggak boleh di YouTube. Di video lagi. Yang mana? Coba di video kita kirim yang di WA. Ada tunggu. Oh iya tuh. Ada sok. Ada. Mau apa ada kendala teknis kan? Oke, Mohon maaf ada kendala teknis kan? oh, saya apa bilang?
Yosef, Hmm, tanya ya siapa-siapa yang kontrak. iya iya mau tanya. Cuma tunggu dua terus ini dari tadi. Dari kemarin. Ya. Halo, bisa dengar? Bisa, Bisa. Seth. Oke, sorry. Tadi nggak tahu kenapa dia bisa putus. Oh, Coba-coba masuk, nggak masuk. Oke, kita kembali lanjut ke latihan 14 ya. Oke, latihan 14 ini selesaikanlah, iya, 3 per X kurang 2 sama dengan 4 per 3X tambah 4. Nah, jangan terintimidasi dengan bentuk ini sebenarnya ya. Sebenarnya bentuk ini sama seperti bentuk-bentuk yang soal-soal sebelumnya. Ya, sebenarnya sama ya, cuman oke, nanti kita lihat dari mana itu ya. Oke. Kalau yang tadi Anda diperhadapkan dengan yang berapa ya? 4 kurang 3X tambah 2X kurang 11, contoh yang ini. Ya, yang ini kan? Ya kan? Kalau mau bikin 11 ini jadi hilang, berarti tambah 11. Dan kalau mau juga ya, habis ini 3X, tambah 3X di sini. Kalau yang ini sebenarnya sama. Sebenarnya sama ya. Berarti kalau 3 per X kurang 2 sama dengan 4 per 3X tambah 4, itu kalau pakai istilah, oh, kita mau saya pindah ini di bagian sini. Oh, kita mau kasih pindah ini di bagian sini. Itu bisa saja. Itu bisa saja ya. Semua itu boleh berlaku. Jadi yang akan kita lakukan adalah sebenarnya prosesnya sama. Bilang, oh mau pindah ruas, sebenarnya berarti ini kita mau pindahkan ke sini. Ya, kita mau pindahkan ke sini. Kita sebenarnya lagi melakukan ini. 3 X kuadrat X ini kali ini 3 per 3 tambah 4, X ya, X bukan 3 ya, X tambah 4 per X tambah 4 gitu sebenarnya. X tambah 4 per X tambah 4 itu sama dengan berapa itu? X tambah 4 per X tambah 4. Hah? Ini X tambah 4 dengan X tambah 4 ini atas bawah sama atau beda? Sama, Seth. sama. Sama. Kalau bilangan yang sama dibagikan itu hasilnya apa? 1. 1 kan? Sama kan sebenarnya ini? Di sini kan ada Iya. 1 kan di sini sebenarnya, atau di sini kan? Iya kan? Iya, Sir. Sama kan sebenarnya. Nah, jadi kita bisa bikin juga ini di sini. 4 X tambah 4 kali X kurang 2 bagi X kurang 2. Sama sebenarnya ini kan. Ini kan 1 kan ini. X kurang 2 dibagi X kurang 2 itu kan 1 kan sebenarnya. Ya. Ya. Nah, ya gitu. Jadi prosesnya seperti itu. Kalau apa, singkatnya Anda bisa pindahkan ruas. Atau lebih tepatnya orang bilang kali silang. Kali silang ya. Jadi kalau dia kali silang, nah kalau dia dikali silang, dia akan jadi seperti ini. Nah, benar. Jawabnya adalah minus 4 ya. Jadi untuk ini tetap sama ya. Kita mau cari berapa nilai X-nya. Singkat cerita, X itu sama dengan minus 4. Dapat dari mana? Nah, ini dia. Solusi 14. Kita kali silang.
ini dikalikan dengan ini dikalikan dengan ini. Maka Anda akan melihat pola yang sama seperti soal-soal sebelumnya. Bukan perkalian silang. Oke? Sampai sini sudah? Iya, Sir. Nah, berarti Anda bisa teruskan ini. Mau jadi seperti apa ini? Selanjutnya kira-kira ini jadi berapa ini? Setelah ini jadi apa ini? Tambah 4. Ini jadi berapa ini? Di bawah ini jadi berapa? Hah? 9 9. apa? 9X. 9X, kemudian? Tambah 7. Oh, mana tambah 7? Dapat dari mana tambah 7? Ini kan dalam kurung. Berarti kali dong. Oh iya. Berarti, 9X. masa, coba, ini yang aneh ya, kalau kalian bilang ini 9. Betul. Kenapa dapat 9? Karena Anda kalikan 3 kali 3. Masa yang 4 Anda jumlahkan? Nggak adil dong. Jadi, 9X, di sini jadi apa ini? 12. Jadi 9X tambah 12. Ya, sisanya sama dengan 4X minus 8. kurang 8. Iya, gitu ya. Kurang 8. Iya, betul ya. Itu. Iya. Oke. Setelah lihat seperti ini, sudah polanya sama seperti soal sebelumnya, kan? Iya, toh? Kita tinggal mau pindah. Apakah 8 yang pindah di sini, atau 12 yang pindah di kanan. Terserah ya. Tapi untuk soal ini, ya 4X-nya yang pindah. Pindah sebelah kiri. 4X-nya, kalau pindah jadi minus, kan? Ya. Yes. Kemudian yang 12 ini kalau pindah kanan jadi minus dia. Nah, ini seperti ini. 5X sama dengan minus 20. Berapa X? 5 berarti 4, Sir. Kalau 4 berarti 5 kali 4 berapa? Oh, minus 4. Minus 4. Minus 4. Oke, ya. Minus 4 dapat dari mana? Minus 20 dibagi 5. 5. Iya toh? Iya, Sir. Oke. Bisa? Paham? Paham, Sir. Paham. Boleh. Bisa. Oke. Lanjut lagi. Tinggal berapa ya? 3 lagi. Latihan 15. Selesaikanlah. Nah, akar T tambah 3 dibahagi akar T sama dengan 2. Jadi sekali lagi yang mau ditanya berapa T? Supaya hasilnya sama dengan 2. Singkat cerita, T ini adalah 9. Anda boleh uji. Anda boleh uji ini ya. Berapa hasilnya. Oke. Kita lihat kenapa dia jadi 9 ini T. Dapat dari mana? Sekali lagi jangan lupa, walaupun bentuknya seperti ini, sesungguhnya ruas ini dan ruas ini nilainya harus sama. Ya, hasil operasinya sama. Ya, oke. Kita lihat solusi 9. Solusi 15. Akar T tambah 3 per akar T sama dengan 2. Tadi yang kita lakukan adalah perkalian silang ya. Ini juga perkalian silang. Saya tunjukkan ya dari mana perkalian silang boleh. Akar T tambah 3 per akar T sama dengan 2. Oke. Sebenarnya ini kan 2 per 1 ya. Iya kan? 1. 2 per 1 sama dengan? Gimana? 2. Hah? 2 per 1 itu sama dengan berapa? 2 bagi 1 sama dengan berapa?
Astaga, masa 2 bagi 1 nggak tahu. 2 bagi 1. Dua. 2. Jadi 2 ini sama dengan, sekali lagi, soalnya kan begini kan. Soalnya kan akar T tambah 3 bahagi akar T sama dengan 2 kan? Ya. Iya toh? Soalnya itu. Ini kan sebenarnya 2/1 juga kan? Sama itu toh. 2 itu sama dengan 2/1 kan? Bisa ditulis seperti ini. Halo? Iya, Sir. Iya. Sama juga di sini. Kalau saya tanya, di sebelah ini ada angka berapa sebenarnya? Atau di sini? Ada angka berapa? 2. Oh, kok 2? 2 akar T nah, kalau begitu. 1 akar T ini sama dengan kalau kita bikin dalam kurung. Sama kan? 1. Ya? Waduh, ini banyak yang... Oke ya. Jadi kalau kita kali silang, ini kan kali silang. Ini kali silang. Maka dia akan jadi seperti ini. Ya. Ya Kak. Di 2 ruas itu dikalikan akar T. Kalau ini akar T dikalikan juga di sini, maka sebentar akar T ini akan hilang yang penyebut ini. Sisanya tinggal ini. Jadi, orang bilang kali silang sebenarnya, jadi sekali lagi, kalau orang bilang kali silang, sebenarnya yang terjadi adalah kedua ruas kita kalikan dengan sesuatu yang sifatnya sama. Atau bernilai sama. Dalam hal ini, akar T. Akar T kali di sini, akar T dikali di sini. Ya. Hasilnya akan jadi seperti ini. Ya kan? Kenapa tinggal ini? Coba jawab, kenapa? Kenapa dari bentuk ini sudah jadi akar T tambah 3? Karena sama. Masa karena sama? Dari mana itu karena sama? Dari mana ini akar T kali akar T tambah 3 per akar T sama dengan jadi seperti ini. Kemudian jadi begini. Anda tidak lihat ini ya? Ini kan akar T bagi akar T kan ini? Ya. Akar T bagi akar T? Akar T bagi akar T berapa? Akar T bahagi akar T. 2 bilangan yang sama kalau dibagikan hasilnya apa? 1. 1 kan? Berarti sudahlah habis kan? Berarti orang bilang oh habis bahagi. Sisanya tinggal ini. Gimana? Iya. Ya? Gimana? Betul nggak? Betul. Kita tidak perlu mengoperasikan akar T kali akar T tambah 3. Tidak perlu. Ini saja. Misalkan gini. 1. Bukan 1. Misalkan 2 kali 8/2. 2 kali 8/2 itu sama dengan 2 kali 8/2 sama dengan 8. 8. Kenapa? Karena kedua dan 2 sesuai baku bagi. Oke, itu cerita singkatnya. Kan itu cerita singkatnya. Jadi sebenarnya kan kalau Anda mau cari 2 kali 8 berapa? 16. Bagi 2? 8.
8. Sama kan dengan ini kan? Oh, Sama iya. kan dengan ini? Ya? Yes. Sama. Daripada kita mau kalikan akar T kali akar T tambah 3, langsung saja hilang ini 2. Bisa tinggal ini. Oke, jadi sekali lagi, kenapa 2 ini jadi 2 akar T? Karena dia bilang apa? Ruas kiri, ruas kanan kita kalikan dengan akar Oke. T. Jadi seperti ini. Lanjutnya apa? Kita tinggal menempatkan yang sejenis. Yang sejenis di ruas kiri, ternyata sejenisnya ada di ruas kanan. Iya kan? Yes. Iya, Sir. Ini akar T, yang di sini akar 2 akar T. Akar T ini sama dengan 1 akar T kan sebenarnya. Iya. Tapi dia tidak perlu tulis satunya kan. Otomatis yang terjadi adalah, oke, sudah lihat? Akar T itu kan 1 akar T kan? Berarti satu bangsa dengan ini, bersaudara. Berarti bisa dioperasikan. 2 akar T dikurang 1 akar T atau cuman akar T saja. 2 akar T kurang akar T berapa? Hah? Berapa? 2 akar T kurang 1 akar T. Akar T. Akar T, 1 akar T kan begitu, atau akar T. Yes. Iya, berarti berapa T itu supaya dapat 3? Akar berapa yang menghasilkan 3? Kalau akar 4 berapa? 4. Oke, belum dapat jawaban. Boleh saya tanya sedikit ya? Saya mau tanya ini. Anda berdua ini kenapa pilih informatika? Kalau boleh saya tahu. Gitu. Ini kan kita sharing ya. Siapa tahu Iya. kenapa Anda pilih informatika? Karena di itu tentang yang saya tahu pas masuk awal kan Iya. tentang apa namanya? Komputer, Sir. Jadi Spesifik kalau komputer tentang apa? Nggak mungkin kan tentang komputer saja. Pasti ada yang Anda suka kan di komputer kemudian Anda pilih. iya, Sir. Kenapa? Kenapa pilih informatika? Apa karena cuman komputer? Cuman karena komputer. Ini siapa dulu yang jawab? Ini Ronald atau Steven? Yang mau jawab siapa duluan? Kita ya, Sir. Ya, coba. Kenapa pilih komputer informatika? Ya karena biasa buat apa? Buat website, Sir. Jadi Buat website. Iya, Sir. Pengen tahu bagaimana bikin website. Iya, desain website, Sir. Ini siapa yang bilang ini? Ini Ronald atau Steven? Stevie, Sir. Ya, kalau Ronald gimana? Kenapa pilih? Kalau kita dari dulu kan kita biasa suka yang teknologi saja, itu kan lebih coba. Dari dulu kan kita suka yang teknologi gitu. Jadi teknologi. Ya. Nah, itu. Tapi kayaknya kalian berdua tidak sadar bahwa untuk ke situ ada matematikanya. Iya, betul, Sir. Iya. Dan jangan rasa rendah diri atau gimana. Bukan cuma kalian. Hampir semua anak informatika yang kuliah dengan saya ketika saya tanya, mereka cuma tahu komputer. Tetapi tidak tahu dari mana komputer itu jadi. Jadi begini adik-adik ya, untuk membuat teknologi jadi maju butuh matematika.
Jadi mau bikin website juga kalau coding Anda tidak tahu algoritma dasarnya itu filosofi matematika. Kalau itu tidak ada, tidak mungkin jadi. Ya, jadi apa ya? Dengan berat hati saya mau bilang bahwa kalau tidak ada matematika, ini semua yang kalian bilang teknologi, komputer atau apa itu tidak akan jadi. Tidak akan jadi. Hal berikut yang Anda harus paham, kalian ini kan S1. Ya, kalian S1. Kira-kira kalau kelar S1 mau nggak disebut tukang? Cocok nggak kira-kira kalau sarjana kalian disebut tukang? Enggak. Enggak, pasti enggak dong, memang. Karena S1 itu dia skop pekerjaannya itu perencana, manajerial, bukan tukang. Jadi kalau Anda berpikir, oh kita cuma bikin web, terlalu mahal kalau cuma mau bikin web, terus kuliah tinggi-tinggi 4 tahun. Itu ada kursus bikin web loh, 3 bulan. Pernah dengar nggak? Bikin web 3 bulan. Kalau Anda bilang, oh paling itu sir cuma HTML. Enggak, itu web advance loh. Bikin web yang bagus sekali, web komersil 3 bulan. Ini kalian mau kuliah 4 tahun, nggak mungkin cuma bikin web kan? Nggak mungkin cuma coding web. Ya, itulah kenapa kita butuh matematika. Sekolah teknik itu kalau tidak ada matematika itu bukan sekolah teknik. Bahasa Indonesia kan teknik. Anda tahu bahasa Inggrisnya apa ini? Teknik ini. Apa bahasa Inggrisnya? Pernah tahu nggak? Engineering. Engineering. Engineering itu apa sebenarnya? Oke, saya bilang ya, engineering itu sebenarnya kalau diterjemahkan secara literasi itu bukan teknik. Engineering itu dia rekayasa. Engineering kalau diterjemahkan itu rekayasa. Jadi bagaimana ada di sekitar Anda dengan source yang sedikit tapi bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Itu engineering. Bukan teknik. Kalau teknik, wah, nggak perlu kuliah 4 tahun. Lambat, paling lama 1 tahun sudah. Tapi karena engineering, maka kita harus tahu matematika. Tidak perlu jenius. Saya tidak pernah bilang bahwa matematika harus jenius. Tapi setidaknya kita tahu. Karena kalau di sekolah teknik atau engineering, matematika itu tools. Kalau di programming, yang tools itu apa? Monitor, keyboard, text editor, itu tools. Kalau tidak ada itu, tidak bisa coding, kan? Iya. Nah, di teknik begitu, matematika itu tools, itu alat. Kalau tidak ada tools, tidak ada matematika, tidak bisa jadi. Ya, jadi kalian harus paham. Ya, mungkin tidak pernah dikasih tahu dari awal ya. Tapi jangan sedih. Bukan Anda sendiri yang punya. Hampir semua anak informatika kayaknya kalau saya cerita begitu. Rata-ratanya cuma tahu begitu. Sudahlah. Oke ya. Kita lanjut. Jadi berapa T ini untuk dapat 3? Berapa? 9. Kenapa 9? Angka 9, 3. Bukan pangkat 9. Karena 3 pangkat 2 sama dengan 9. Kan Akar, begitu kan? Akar 9 adalah 3. Kenapa Ya. begitu? Karena 3 pangkat 2 atau 3 kali 3, 9. Gitu, ya. Ya, jadi T itu 9. Oke, seperti itu. Ya. Sesimpel itu. Ya? Ya? Bisa ya? Oke, kita lanjut. Bisa ya. Sekarang latihan 16 ini sudah transposisi formula atau mengubah formula. Mengubah yang kita bilang rumus. Ada formula seperti ini. P sama dengan U tambah ST per M. Itu V ya. Kalau F sama dengan apa? Akan jadi seperti apa? Jadi di sini ada formula P sama dengan U tambah, ini sebenarnya persamaan divisi K.
fisika ya, kesamaan kecepatan. U ini adalah perpindahan, F ini adalah gaya, T ini adalah waktu, dan M ini adalah massa. Ya, jadi berapa kecepatan? Ini rumus di fisika ini, formula di fisika. Bahwa ini formula kecepatan. Jadi kecepatan itu adalah perpindahan yang terjadi selama kurun waktu tertentu gaya terhadap sebuah massa. Gitu. Sekarang pertanyaannya, kalau F dan sama dengan apa? Itu maksudnya. Misalkan begini. 6 itu sama dengan 2 kali 3, betul ya? Iya. Betul? 6 itu sama dengan 2 kali 3. Kalau 2 Iya. dan? Iya, iya. 1. Berdasarkan ini. Ini berdasarkan. Rumus awalnya adalah 6 sama dengan 2 kali 3, betul ya? 6 itu 2 kali 3 kan? Iya, Sir. Iya. Kalau 2? Tuh. Iya. Jangan pindah ke lain. Kita masih ada di ruangan yang ini. Oh, 6. Kalau bisa dengar, Bisa, Sir, bisa. saya lagi lanjut ya. Dan 6 ini. Bisa, Sob. Sekali lagi. 6 sama dengan 2 kali 3, betul? Iya, Sir. Oke. Kalau 2, berdasarkan soal itu, 6 sama dengan 2 kali 3. Jadi kalau mendapatkan 2, dapat dari mana? 6 bagi 3, betul. 3 sama dengan? 6 bagi 3. 6. 6, 6. 3. Tadi kan sudah 3 bilang yang 6 tadi. sama dengan 2 kali 3. 2 Anda bilang 6 bagi 3. 3. 6 bagi 2. Iya kan begitu. 6 bagi Sama 2. ini rumus itu begini. Ini yang akan kita kerjakan sama seperti ini. P sama dengan U tambah FT per M. Kalau F dan seperti apa? Oke, sudah paham? Bisa? Bisa. Hasil akhirnya gini. Sir, F sama dengan M per T. M per T kali V Layar ada, Sob. kurang U. Ini ada tanda kurung sebenarnya ya, tapi tidak keluar. Ya. Oh, dapat dari mana ini? Ya, ini sekarang kita lihat solusinya. Ya, halo? Satu layar, Sob. DP Halo? screen sudah Satu ada, layar Sir. sudah ada, Sob. Oh, sorry. Iya. Nah, ini sudah? Belum, Sir. Oh, sudah, Sir. Loading, Sir. Sudah, Loading, oke Sir. ya. Jadi, V sama dengan U tambah FT per M, itu kalau kita mau cari F-nya, dapatnya seperti ini. Ini ada tanda kurung ya, tapi tidak muncul. Saya lupa taruh mungkin ya. Sekarang kita akan lihat, dari mana dapat seperti ini. Sebenarnya, prosesnya sama seperti yang soal-soal sebelumnya. Kita lihat. Wah, ini langsung muncul ya. F sama dengan U tambah FT per M. Yang sejenis dengan V itu di sini cuma ada U. Kita pindahkan U-nya di ruas kiri, jadinya minus. Oke? Berarti tersisa tinggal ini kan? Kita tulis lagi seperti ini. Oke? Selanjutnya kita kali silang.
ini kali dengan ini. Dapatnya ini. M kali V U. V kurang U. Oke? Ini juga kali M. Yang sebelah ini kali M. Supaya hilang ini M, tinggal FT. Tersisa tinggal ini. Oke? Bisa? Iya, sir. Bisa? Dari sini, seperti yang tadi. 6 sama dengan 2 kali 3. 2 sama dengan, Anda bilang, 6 bahagi 3. Udah, ini. 3. Oke? Paham? Iya, sir. Iya, oke. Sebenarnya sederhana. Nanti kalian kan akan lihat-lihat videonya kan, jadi bisa di rewind. Latihan 17. Nah, ini formula impedansi. Ini impedansi ada di teknik elektro ya. Impedansi pada rangkaian AC. Rangkaian AC yang mana sih? Rangkaian yang ada di rumah-rumah. Rangkaian listrik itu yang jala-jala PLN. Orang bilang istilahnya tegangan jala-jala PLN itu dibilang rangkaian AC atau alternating current atau arus bolak-balik. Ya, diformulasikan sebagai Z sama dengan akar R kuadrat tambah X kuadrat. Sekarang yang mau ditanya reaktansi X atau sama seperti tadi. Kalau X dang mau jadi bagaimana nih? Jawabannya ini. Dari mana itu? Ini jalannya. Z sama dengan akar R kuadrat tambah X kuadrat. Untuk menghilangkan tanda akar, adik-adik, maka kita harus kuadratkan. Anda ingat bahwa akar ini adalah pangkat setengah. Ya kan? Akar ini adalah sama dengan pangkat setengah. Kalau pangkat setengah dikuadratkan, itu sama dengan setengah kali 2. Setengah kali 2 sama dengan 1/2 kali 2 sama dengan 1. 1 atau 2/2 kan? 1. Kalau Anda bagian kanan ini Anda kuadratkan, otomatis ini juga harus Anda kuadratkan. Maka dia akan jadi oke? Jadi kalau mau hilangkan kuadrat ini, Anda harus kuadratkan. Tidak, kenapa sudah tidak ada kuadrat lagi? Karena kan sudah kan setengah kali 1/2 kali 2 kan itu sudah 1 ya. Jadi sudah tidak perlu taruh lagi, hilang. Ini tetap ada kuadrat. Selanjutnya yang kita mau cari apa? X, ya kan? X. Maka X kuadrat sama dengan Z kuadrat tambah R kuadrat. Kalau susah, oke, saya bilang 5 sama dengan 2 tambah 3. Betul? Iya. 5 sama dengan 2 tambah 3. 3 sama dengan 5 kurang 2. 5 kurang 2. 5 sama dengan 2 tambah 3. 3 sama dengan 5 kurang 2. Oke? Kembali. Ini belum selesai. Kan ditanyakan X. Sementara yang ada ini X kuadrat. Kalau mau ditanya X, berarti akar dari ini. Tepatnya ini. Oke? Sudah? Sudah? Sudah, sir. Oke ya. Sederhana. Oke. Lihatnya, pokoknya lihat pola saja. 18. Nah, ini apabila D besar per D kecil itu sama dengan akar dari F tambah P kurang
F kurang P, maka yang mau ditanya sekarang, kalau P dan bagaimana? Ya, ada D besar, D kecil, F. Itu cuma pengecoh. Yang intinya, P ini berapa? P ini apa? Formulanya seperti apa? Kalau D per D ini, no, kalau cuma P, gimana? Jawabannya adalah ini. Caranya adalah sebagai berikut. Hilangkan tanda akar. Anda sudah tahu untuk menghilangkan tanda akar, berarti sebelah kanan dan sebelah kiri harus Anda kuadratkan. Ya, setelah Anda kuadratkan, hasilnya akan seperti ini. Oke. Kemudian Anda lakukan kali silang. Ini dikali dengan ini dikali dengan ini. Hasilnya akan seperti ini. Ini kan bentuk faktorial. Untuk menghilangkan tanda kurung, apa yang Anda lakukan? Kalikan yang ada di luar dengan yang ada di dalam tanda kurung, kan? Ya kan? Hasilnya akan seperti ini. Sudah? Anda lihat, ada saudara-saudaranya di sini. Oh iya ada. Ini ada F, di sini ada F. Ini ada P, di sini ada P. Jadi variabel-variabel itu yang Anda kumpulkan dalam satu komunitas yang sama. Selanjutnya akan jadi seperti ini. Oke? Dah? D kuadrat F pindah ke kiri akan jadi minus. Minus D kuadrat P pindah ke kanan akan jadi plus. Oke, sampai sini bisa? Bisa. Bisa ikuti? Bisa. Oke, selanjutnya ya kita tinggal faktorialkan lagi supaya jadi bentuk sederhana. Anda keluarkan di sini F. Sama kan ini? Di sini dan sini yang sama adalah F. Oh, ini ser D kan sama. Beda, ini D besar, ini D kecil. Yang sama cuman F di sini. Yang sebelah kanan yang sama itu cuman P. D2 ini beda. D besar, ini D kecil. Oke? Maka akan jadi seperti ini. Yang mau ditanya adalah P kan? Formula P. P sama dengan apa? Dapatnya ini. Iya. Oke? Bisa? Iya. Oke ya. Kira Bisa, Sir. cukup jelas ya. Sekarang kita lihat yang iya. Slide yang terakhir. Tugas 1-3 dikumpulkan paling lambat pada kuliah besok ya. Iya kan? Iya, Sir. Besok. Besok. Carilah A, ya. Tentukanlah A dari persamaan ini. 1/3A kurang 2 ditambah 1/5A tambah 3. Oke. Ada ide kira-kira mau mulai di mana ini kalau persamaan seperti ini? Kalau saya, salah satu dari dua ruas ini saya pindahkan. Bukan dua ruas ya. Salah satu dari bagian ini saya pindahkan ke sebelah.
baru dia akan jadi seperti sama dengan soal-soal sebelumnya. Itu hint saja ya, petunjuk, salah satu petunjuk. Kemudian berikut ini. Apabila T sama dengan 2pi kali akar L per G, maka kalau L sama sebenarnya kayak tadi. Oke, saya kira untuk pertemuan kita cukup sampai sini ya. Cuman 2 soal. Cuman 2 soal. Oh, Oke, saya tidak akan panjang-panjang banyak-banyak ya. Buktinya sampai sekarang baru 1 yang bikin tugas. Oke. iya, Sir. Nanti DP cara kirim sama ya. Nanti usahakan jangan sampai tidak kirim, karena sampai saat ini baru 1 orang yang kirim tugas ya, itu pun baru 1 tugas ya, karena ya memang yang tugas sebelumnya kan sudah tidak bisa dilayani lagi. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih untuk partisipasi Anda, untuk keikutsertaan Anda. Kalau kenal teman-teman yang lain, ya kasih tahu lah saja. Kuliahnya masih ada ya. Sir, yang yang kontrak berapa orang? Kalau saya dapat informasi sekitar 4 atau 5 orang. 4 sampai 5 orang. Nggak salah ya. Nggak salah. Iya, Sir. Gitu. Oke, nanti kasih tahu saja teman-teman yang lain. Saya kira hari ini itu saja. Terima kasih. Ya, jangan lupa tugasnya. Anda boleh diskusi dengan rekan Anda, atau tanya senior, atau tanya adik kelas, atau apalah gitu ya. Karena ini kan ini kan mata kuliah orang sudah banyak yang lewat ya. Boleh diskusi. Oke, ada pertanyaan terakhir? Enggak, Sir. Ya, cukup. Sir. Halo? Oke, saya kira itu saja ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat sore.